sahabat jejak Sang Firman, kita memulai dengan sebuah tantangan serius. Niat baik Anda sangat mungkin tidak cukup di hadapan Tuhan. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Karena kita semua suka mengandalkan hati kita. Yang penting hatinya baik, kata dunia. Tapi Alkitab bilang hati kita penipu ulung. Pernahkah Anda melakukan hal yang terasa baik dan benar tetapi hasilnya berantakan? Itulah jurang pemisah antara niat manusia dan kehendak ilahi. Video ini bukan tentang menghakimi perbuatan Anda. Ini atas nama membongkar niat tersembunyi di baliknya. Kita akan lihat mengapa niat baik yang tidak didasari ketaatan mutlak adalah pemberontakan terselubung. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang mendalam, karena kita akan keluar dari zona nyaman spiritual. Mari kita kembali ke studi kasus Raja Saul dalam 1 Samuel 15. Saul melanggar perintah Tuhan untuk memusnahkan Amalek dan berniat menjaga ternak terbaik untuk dijadikan kurban persembahan. Niat Saul versi manusia. Aku menyelamatkan yang terbaik. Aku menghormati Tuhan dengan kurban yang luar biasa. Fakta Tuhan, Saul gagal taat. Ia mengganti perintah Tuhan dengan ide Saul yang lebih baik. Nabi Samuel menegaskan, sesungguhnya mendengarkan, atau dengan kata lain ketaatan, adalah lebih baik daripada korban sembelihan atau sesuatu yang dipandang sebagai niat baik religius. Pelajaran pertama yang paling keras, niat baik yang datang dari pertimbangan kita sendiri yang bertentangan dengan firman yang jelas adalah kesombongan rohani. Itu adalah bentuk self-worship, bukan God worship. Kita lebih mempercayai kecerdasan dan perasaan kita sendiri daripada perintah pencipta. Di surga, mata uang yang berlaku bukanlah kehangatan perasaan Anda, melainkan ketaatan Anda yang tulus pada firman-Nya yang menghasilkan kehangatan perasaan Allah. Selain Saul, kita punya kasus yang lebih relatable lagi, yaitu kisah Petrus di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, Petrus dengan niat baik yang sangat murni, didorong oleh kasih dan kesetiaan, mencabut pedangnya untuk membela Tuhannya. Niatnya adalah melindungi Mesaya, sebuah niat yang sangat mulia. Tapi apa respon Yesus? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Matius 26 ayat 52. Petrus memiliki niat yang benar, yaitu melindungi, tapi menggunakan sarana yang salah, yaitu kekerasan dan kekuatan manusia yang bertentangan dengan rencana dan kehendak Bapa. Pelajaran kedua, niat baik tidak bisa membenarkan cara yang salah. Kita sering ingin menghasilkan kebaikan atau niat baik, tapi kita menggunakan gosip, manipulasi, atau bahkan financial pressure untuk mencapainya. Niat baik Anda harus tunduk pada karakter Kristus dalam setiap prosesnya. Jika niat baik Anda membuat Anda melanggar prinsip kasih, maka itu bukan niat yang murni di mata Tuhan. Mengapa begitu sulit bagi kita untuk memiliki niat murni? Karena hati kita adalah medan pertempuran yang kompleks. Kita harus membeda dua konsep. Pertama adalah legalitas, yaitu melakukan apa yang benar, tindakan lahiriah. Yang kedua adalah relasionalitas, yaitu melakukan karena kita mengasihinya dan rindu menyenangkannya, motif batiniah. Seringkali niat baik kita adalah legalitas berkedok relasionalitas. Kita memberi, melayani, atau berdoa karena kita ingin merasa baik tentang diri kita sendiri atau kita ingin mendapatkan berkat. Ini adalah taktik barter dengan Tuhan. Ini bukan relasi. Tuhan tidak mencari perilaku yang perfect. Dia mencari hati yang menyerah. Inilah poin utamanya. Niat baik bisa menjadi topeng bagi ketakutan terbesar kita. Takut tidak diterima. Kita berbuat baik untuk mencari validasi dari Tuhan
atau dari orang lain. Contoh paling gampang adalah jika kita melayani dan ternyata tidak ada yang tahu, apakah kita masih bersemangat? Jika niat baik Anda memerlukan aplaus dari manusia, maka itu adalah niat yang busuk. Lalu, bagaimana kita bisa memiliki niat yang benar-benar murni? Kabar baiknya, kita tidak harus melakukannya sendiri. Niat murni adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil dari usaha keras kita sendiri. Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 13, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan atau keinginan atau niat, maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Tuhan yang mengerjakan kemauan atau niat dan pekerjaan atau aksi di dalam kita. Langkah praktis untuk pemurnian motif. 1. Pemeriksaan rutin atau doa jujur. Jadikan Mazmur 139 ayat 23-24 sebagai doa harian. Selidiki aku ya Allah, dan kenali hatiku. Lihatlah apakah jalanku sesat, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biarkan Tuhan menyinari motif tersembunyi Anda. Kedua, prioritaskan identitas bukan prestasi. Berhentilah berbuat baik untuk menjadi cukup baik. Berbuatlah baik karena Anda sudah diterima di dalam Kristus. Niat murni mengalir dari keamanan identitas, bukan dari ketidakamanan. Ketiga, ketaatan dalam hal kecil. Niat baik diuji dalam hal-hal kecil, rahasia, dan tak terlihat. Ketaatan radikal pada hal kecil akan memurnikan hati Anda untuk hal-hal besar. Sahabat Jejak Sang Firman, niat baik adalah poin awal yang baik, tetapi ia tidak boleh menjadi garis akhir. Niat baik adalah pintu masuk, ketaatan adalah tujuannya. Apakah niat Anda didorong oleh kasih karunia atau didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri? Mari kita minta Roh Kudus memurnikan setiap motivasi tersembunyi. Mari kita ganti usaha yang baik dengan ketaatan yang rendah hati. Jika Anda berani diuji dan dimurnikan motifnya, like video ini. Bagikan ke pemimpin atau teman Anda yang perlu mendengar kebenaran ini. Dan komentari di bawah, apa yang paling sulit Anda serahkan kepada Tuhan? Tindakan Anda atau motif di balik tindakan Anda? Mari kita bertumbuh bersama Jejak Sang Firman. Tuhan Yesus memberkati.